Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan kita kembali dipertemukan pada minggu ini. Kita semua dalam pemeliharaan Tuhan. Mungkin ada yang sedang dalam kesulitan, ada yang datar-datar saja, mungkin juga ada yang sedang menghadapi gelombang yang kuat dalam kehidupan ini. Tetapi percayalah, tangan Tuhan segera memegang kita untuk menolong kita. Kita akan naikkan dulu satu pujian bersama-sama, tangan Tuhan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal, Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami bersama-sama bisa datang kepadamu. Kami yakin dan percaya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, tangan Tuhan senantiasa menopang. Sebab itu pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama kembali mohon Engkau yang akan memberikan pemahaman, memberikan pengertian, memberikan kekuatan melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan. Sehingga sejam ke depan, beberapa saat lagi kami kemudian akan menjalani kehidupan ini, kami betul-betul punya pengharapan, punya kekuatan. Kami tidak takut, kami tidak gentar, karena Tuhan selalu mengamat-ngamati kami, selalu menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau yang akan menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudara, saya akan mengajak kita membaca teks firman Tuhan dari Matius pasal 14 mulai ayat 22. Matius 14 mulai ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, dan setiap orang banyak itu disuruhnya pulang. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, dia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai
dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengelurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara-saudara, saya akan membacakan nats kita pada pagi hari ini yang terambil dari Yeremia 29 ayat 11. "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu." Saudara-saudara sekalian, saat ini kita sama-sama menyadari atau kita sedang mengalami satu pengalaman yang luar biasa, ya. Bahkan di bulan Januari ini, ya, sudah beberapa kali kita diingatkan bahwa daerah kita ini, kota Bandung ini, termasuk zona merah, ya. Berbagai upaya yang pemerintah lakukan untuk mengatasi supaya tidak terjadi laju penularan yang begitu cepat, bahkan kalau bisa menguranginya dan kemudian menghentikannya. Dan pemerintah rencananya bahkan sudah dimulai dengan tenaga kesehatan, yaitu memberikan vaksin. Kita tidak tahu keadaan ini, semua tentu kita berharap kembali seperti biasa, tetapi belum tahu waktunya kapan. Tapi ada satu kepastian melalui firman Tuhan ini, bahwa Tuhan punya rancangan yang bagi kita semua adalah rancangan damai sejahtera. Sebab itu kita percaya bahwa tangan Tuhan yang luar biasa, yang penuh kuasa itu akan segera menolong kita apabila kita dalam keadaan kesulitan. Saudara-saudara, kalau kita bicara tentang tangan Tuhan yang segera menolong, saya akan menceritakan kejadian nyata di antara atau di tengah-tengah jemaat kita. Yang pertama, saudara-saudara, ada seorang jemaat menceritakan bagaimana di awal-awal pandemi ini sudah diberitahu, sudah dimulai dengan bekerja dengan waktu yang dikurangi, tentu saja juga dengan gaji yang dikurangi. Nah, setelah itu berjalan beberapa waktu, kemudian perusahaan memanggil beberapa orang karyawan, termasuk salah satu jemaat ini, dan dia diberitahu bahwa dengan terpaksa mereka itu akan di PHK. Tentu saja dalam keadaan seperti ini orang berpikir bagaimana dalam keadaan seperti ini harus cari pekerjaan baru, ya. Tetapi mereka sepakat, sekeluarga itu berdoa kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Dan secara ajaib, sebelum dia berhenti di dalam pekerjaannya, sudah ada tawaran baru pekerjaan yang lain. Jadi pada waktu dia di PHK, di bulan berikutnya dia sudah langsung bekerja. Tentu karyawan-karyawan yang mengalami seperti ini
pengen ya kalau misalkan kita di PHK langsung pindah ke perusahaan lain tanpa nganggur dulu. Tapi ternyata tidak semua orang mengalami seperti itu ya. Jadi ini hanya salah satu kesaksian. Ada yang menunggu bulanan, berbulan-bulan baru kemudian dapat pekerjaan. Ada juga yang sampai hari ini belum dapat pekerjaan. Jadi kita kalau bicara konteks Tuhan segera menolong memang tidak seperti apa yang kita bayangkan. Tetapi pasti Tuhan akan turun tangan. Pasti Tuhan akan menolong. Pasti tangan Tuhan akan segera diulurkan kepada kita. Nah, berdasarkan teks yang tadi kita sudah baca, kita melihat satu kisah yang mungkin kita juga sudah berulang-ulang membacanya, tetapi kita kembali akan merenungkan. Saudara-saudara, dikatakan oleh firman Tuhan setelah Yesus dengan murid-muridnya ini memberikan makan dengan 5 roti dan 2 ikan kepada lebih dari 5.000 orang dan banyak sisanya 12 bakul. Kemudian mereka orang-orang banyak itu disuruh pulang ya. Dan Yesus kemudian menyuruh murid-muridnya itu menyeberang dulu ya, ke Betsaida. Sementara Yesus pergi ke satu bukit dan dia berdoa seorang diri. Nah, kemudian murid-murid ini kalau kita lihat di sini mereka langsung pergi ya. Mereka nggak berkata ya udah tunggu aja di sini, nanti tunggu guru berdoa, nanti kita perginya bersama ya. Ya, kita belajar di sini ada satu hal penting, taat ya. Jadi kalau taat itu jangan banyak alasan ya, tetapi ikuti saja apa yang firman Tuhan katakan untuk hidup kita ya. Dan murid-murid ini ya taat, langsung mereka pergi. Dan saudara-saudara, sementara Yesus berdoa, murid-murid ini kemudian melakukan perjalanan untuk mendahului menyeberang menuju Betsaida. Kira-kira kata firman Tuhan beberapa mil dari pinggir pantai itu kemudian mereka diserang oleh angin sakal ya. Ya mereka tentu tidak menduga ya secara tiba-tiba ini terjadi. Nah, peristiwa ini kemudian tentu mereka sebagai nelayan-nelayan tidak terlalu panik awalnya, tetapi karena gelombang itu begitu besar mereka mulai payah ya. Kata firman Tuhan, ini satu ayat penghiburan buat kita di dalam Markus 6 ayat 48, itu konteks yang sama ya, atau peristiwa yang sama ditulis tetapi oleh Markus ya. Ini Markus 6 ayat 48, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal ya. Jadi di sini kita lihat bahwa Yesus sedang berdoa. Tetapi bukan berarti seperti kita berdoa, kita konsentrasi dalam pengertian kita sudah tidak bisa lagi melihat lebih jauh dari hal itu. Kita hanya berharap kepada Tuhan, tetapi Yesus dia adalah anak Allah, dia penuh dengan hikmat Allah. Jadi sekalipun dia berdoa, ternyata dia memperhatikan apa yang terjadi terhadap murid-muridnya ketika mereka dikatakan oleh firman Tuhan, dia melihat bahwa mereka payah mendayung, sangat payah mendayung. Jadi kalau saudara melihat kalimat ini, membaca kalimat ini, mungkin ada di antara saudara-saudara yang sedang mengalami betapa payahnya, sudah sekuat tenaga ya, mencari cara ya, berupaya mungkin untuk menghadapi penyakit, mungkin untuk masalah ekonomi atau nafkah, mungkin juga masalah keluarga, atau masalah-masalah yang lainnya seperti kekhawatiran atau ketakutan, atau apa saja yang mungkin terjadi dalam kehidupan manusia. Dan Tuhan memperhatikan itu. Kita yakin dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita yakin dia punya rencana atau rancangan damai sejahtera bagi kita. Bukan rancangan kecelakaan.
pastikan kita yakin ini. Karena kalau kita berpikir bahwa Allah abai, Allah itu tidak peduli lagi kepada kita, kita akan semakin lemah. Sebab itu berpeganglah pada firman Tuhan. Jangan pada perasaan, jangan pada data-data. Ada orang mungkin mengamati hari demi hari orang-orang yang kena COVID dari waktu ke waktu, ya. Seperti dia senang menceritakan lagi kepada orang lain, wah hari ini lebih banyak lagi, wah hari ini lebih banyak lagi, ya. Seperti nggak ada kerjaan lain gitu, saudara, ya. Tetapi kita lihat, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebetulnya harus mengambil satu saat, ya, di mana kita kembali kepada ayat-ayat firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Jadi kalau kita punya waktu sedikit, kalau kita punya waktu terbatas, jangan cari data tentang berapa banyak orang yang kembali kena oleh virus itu. Tetapi lebih baik kita cari data mengenai berapa banyak orang yang ditolong oleh Tuhan, berapa banyak orang yang disembuhkan, betapa besarnya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Jangan cari hal-hal yang melemahkan kehidupan kita, cari hal-hal yang menguatkan. Karena kita kan mau kuat, bukan mau jadi tambah lemah. Sebab itu firman Tuhan ada jawaban bagi kita semua. Nah, saudara-saudara, pada waktu ini adalah peristiwa kedua, ya. Murid-murid yang diceritakan di Alkitab ini yang bergumul dengan gelombang atau dengan badai atau dengan angin ribut. Ya. Pada waktu awal kejadian itu Yesus bersama-sama dengan murid-murid ini, ya. Sehingga pada waktu keadaan ini dia berkata, "Guru, engkau tidak peduli kita binasa." Mereka panggil Yesus itu bukan karena tahu Yesus itu berkuasa atas alam semesta ini, tetapi dia menggunakan kata, "Kau tidak peduli kita binasa." Bahasanya tuh ya partisipasi dong, ya. Tolonglah keluarin air dari perahu dan berupaya gitu, ya. Karena menggunakannya bukan kami binasa, tetapi kau tidak peduli kita binasa. Jadi dia anggapan murid-murid ini Yesus dan mereka itu akan binasa, tenggelam di tengah-tengah danau itu. Dan ini peristiwa yang kedua. Nah, peristiwa yang kedua ini bedanya Yesusnya tidak ada di tengah-tengah mereka, ya. Dan mereka mencoba dengan sekuat tenaga, dikatakan sampai payah mereka itu berupaya untuk mengendalikan perahu ini agar mereka tidak tenggelam. Tetapi saudara-saudara, ternyata walaupun Yesus tidak ada di tengah-tengah perahu itu, Yesus langsung mendatangi mereka. Yesus langsung mendatangi mereka. Tetapi ya maklum, namanya orang sedang panik, ya, namanya orang sedang ketakutan. Kadang-kadang bantuan yang datang itu atau pribadi yang datang yang sesungguhnya akan menolong itu kadang-kadang kita nggak paham, kita kurang mengerti, ya. Kita pikir mungkin itu orang jahat, atau ada, kalau kata firman Tuhan di sini, mereka pikir Yesus itu hantu, ya. Ya, saudara bayangkan, ya, Yesus mau nolong disangkanya hantu, ya. Tetapi pertolongan Yesus ini tidak tergantung atas respon mereka terhadap Yesus yang mengatakan hantu itu, ya. Saudara, banyak orang mengatakan kalau ada perempuan katanya malam-malam cantik pakai baju putih, ya, lihat cara jalannya, ya. Kalau tidak napak maka dia itu hantu, ya. Tetapi saudara-saudara, rupanya cerita ini juga sampai kepada atau ada di Timur Tengah juga, ya. Jadi mungkin dilihat, kok bisa berjalan di atas air, wah pasti ini hantu, ya. Jadi saudara, coba kepercayaan-kepercayaan kita di masa lalu yang diberitahu oleh orang tua, oleh teman, oleh siapa, cobalah hal-hal yang tidak berguna itu dibuang, ya. Kita gantikan dengan iman kita kepada Yesus Kristus dengan ayat-ayat di dalam Alkitab ini. Nah, saudara-saudara, di dalam keadaan yang sangat katakanlah tegang itu, ya, karena mereka takut
tenggelam, mereka memang tidak memanggil Yesus karena Yesusnya tidak ada di tengah-tengah mereka. Nah, banyak orang juga seperti itu, saudara. Ketika dalam kesulitan datang dalam kehidupannya, yang kepikir itu family, teman, ya, saudara, tetangga, ya semua itu bisa, memang saya yakin mereka di dalam kasih Tuhan bisa menolong kita juga. Tetapi yang paling penting, saudara, upaya atau daya upaya kita ini akan menjadi sia-sia manakala Tuhan itu tidak menolong kita. Sebab itu saya mengajak kita, kepada kita semua, kalau saudara sekarang dalam keadaan kesulitan, ayo mari arahkan hati dan pikiran kita itu kepada juru selamat kita, Yesus Kristus, yang sudah mati bagi dosa-dosa kita, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Dia Allah yang menebus kita dari hidup yang sia-sia. Dia Allah yang peduli, kata firman Tuhan, penjagamu itu tidak terlelap dan tidak tertidur. Dia akan menjaga kita sepanjang hidup kita, sepanjang hidup kita dalam keadaan apapun. Nah, ini yang harus kita kembangkan atau kita yakini dalam kehidupan ini. Nah, saudara-saudara, di dalam keadaan seperti itu ternyata ada ide yang katakanlah dalam tanda kutip itu gila gitu ya. Dari seorang yang salah satu muridnya yaitu Petrus. Petrus ini punya ide seperti ini. Kalau engkau memang Tuhan itu, suruh aku datang. Ya. Kan ini udah dalam keadaan gentar, ini malah dia punya ide yang katakanlah mungkin kalau boleh komentar murid-murid yang lain itu ya berkata begini, nah naonan maneh teh ya, yang paeh ya, misalnya seperti gitu. Tetapi ternyata ya murid-murid yang lain juga mereka diam-diam aja, tidak ada komentar apa-apa, dan kemudian Yesus merespon permintaan Petrus ini dan berkata, boleh, katanya silahkan datang. Dan kemudian Petrus mulai berjalan, dan ketika dia berjalan, dikatakan oleh firman Tuhan, ketika angin berhembus dia rasakan, jadi asalnya dia fokus kepada Tuhan, ketika dia rasa angin itu begitu kencang, kemudian dia mulai gentar ya, mulai takut ya. Dan kemudian pada waktu itu dia mulai tenggelam. Kata firman Tuhan, mulai tenggelam, bukan tenggelam, mulai tenggelam ya. Dan dalam keadaan seperti itu Petrus tahu apa yang harus dia mohonkan kepada Tuhan. Dia berkata, tolong ya. Dan firman Tuhan memberikan kepada kita sesuatu yang luar biasa. Dikatakan Yesus segera mengelurkan tangannya dan memegang tangan Petrus. Yesus segera mengulurkan tangannya dan memegang Petrus. Saya yakin hari ini, saat ini juga, kalau saudara minta tolong kepada Tuhan, Yesus akan segera mengulurkan tangannya, memegang tangan saudara. Dan saudara, dikatakan oleh firman Tuhan, kemudian Tuhan mengatakan, mengapa engkau bimbang? Mengapa engkau kurang percaya? Mengapa engkau tidak percaya? Saudara, kita lihat di sini. Ketika Yesus menolong Petrus, dia tidak berkata engkau kurang berdoa, engkau kurang kudus, engkau kurang memberi persembahan, engkau kurang beribadah, engkau kurang, sama sekali tidak ada perkataan ini. Tetapi yang diucapkan adalah engkau kurang percaya. Saudara, kalau kita meninjau kelayakan kita di hadapan Tuhan, kita mau berusaha sebesar apa? Kita mau berusaha sekuat apa? Kenapa Yesus Kristus mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa kita? Karena tidak satu orang pun yang cukup layak untuk mendapat pertolongan dari Tuhan. Kita layak semua untuk dihukum. Tetapi karena Yesus Kristus mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa kita, sekarang kita layak ditolong. Kenapa kita layak ditolong? Karena kita adalah anak-anaknya. Karena kita orang-orang yang dikasihi. Bahkan sebelum dunia ini dijadikan, kita telah dipilih oleh Allah. Itu satu anugerah, satu kasih karunia yang begitu luar biasa. Dan Tuhan begitu mengasihi saudara. Sebab itu kembali, kalau kita mau meninjau diri kita atau memeriksa diri kita, ada satu pertanyaan, apakah saudara cukup percaya kepada Tuhan Yesus? Yang
bisa mengendalikan segala hal di dalam seluruh kehidupan kita. Saudara, kita tahu sekarang ini ya, ada tokoh-tokoh agama dari berbagai agama yang meninggal. Ada umat bermacam agama juga yang meninggal. Jadi artinya saudara, tidak satu orang pun kebal menghadapi pandemi ini. Kepada siapa kita akan berharap? Kepada agama tertentu? Kepada gereja tertentu? Kepada siapa? Kepada Yesus yang mengasihi kita. Bahkan ketika saudara, mungkin sebagian kita yang sudah sekian bulan tidak pernah ke gereja sekalipun, saudara, ibadah kita bukan karena satu tempat, ibadah kita karena hati. Kata firman Tuhan, ibadah yang benar adalah mempersembahkan seluruh tubuh kita bagi Tuhan kita. Persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadanya. Ibadah kita adalah menjaga hati dan mulut kita untuk terhindar dari hal-hal yang tidak benar. Sebab itu saudara, sekalipun kita beribadah di rumah, mari kita menikmatinya, kehadiran Tuhan dalam setiap segi kehidupan kita. Saudara-saudara, dikatakan oleh firman Tuhan, setelah itu Petrus ditolong oleh Tuhan, dan kemudian Petrus dan Yesus naik ke atas perahu. Kalau di peristiwa yang pertama, saudara-saudara, angin itu dihardik oleh Tuhan Yesus. Dia katakan, diam, tenanglah. Ya. Untuk kali ini, sama sekali Yesus tidak menghardik angin itu. Dan ketika dia naik ke dalam perahu itu, kemudian angin atau keadaan menjadi tenang, dan kata firman Tuhan, perahu itu segera tiba di pantai di mana menjadi tujuan mereka, yaitu di Bait Saida. Jadi saudara-saudara, kita melihat lagi, belajar lagi dari bagian ini. Apa yang kita pelajari? Saudara, jangan mematok Tuhan dengan cara-cara yang hanya satu, hanya dua cara, hanya tiga cara. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia bisa menghentikan badai dengan berfirman. Dia juga bisa menghentikan badai sama sekali tanpa berfirman. Dia sangat kuasa. Kekuasaannya tidak dapat dibatasi. Kekuasaannya tidak ada metodenya. Ya. Kalau kita sekarang ini dalam keadaan pandemi ini, untuk menghindar atau tidak tertular oleh virus itu kan kita dikenal dengan 3M itu ya, atau prokes, protokol kesehatan. Kita berusaha melakukan seperti itu supaya kita terhindar, bahkan kita juga menolong orang lain supaya mereka juga tidak tertular. Sebab itu saudara-saudara, kita kalau melihat firman Tuhan ini, Tuhan juga punya keinginan, punya kehendak supaya kita terjaga, bukan kita terjaga saja terhindar dari virus, tetapi kita terhindar dari kekhawatiran. Virus ini bekerja di dalam diri kita, ya. Virus ketakutan, ya. Sehingga kita menjadi mengalami banyak hal, ya. Dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, tidak bisa tidur, kemudian kadang-kadang asam lambungnya naik, ya. Kemudian merasa tidak sehat, dan banyak hal-hal yang lain. Pada saat ini, percayalah, tangan Tuhan segera diulurkan kepada saudara. Kalau kita bicara lagi soal segera ini, saudara, di dalam firman Tuhan diberitahu, ya, ada orang yang ditolong oleh Tuhan itu saat itu juga, ya. Dia sembuh, kalau yang sakit saat itu juga sembuh. Ada orang yang ditolong oleh Tuhan malah sudah meninggal, ya, tapi dihidupkan kembali. Ada orang ditolong karena orang lain, ya. Orang lain yang menghadap Tuhan Yesus minta tolong untuk seseorang, dan kemudian Yesus menolong orang tersebut. Yang sakit disembuhkan, yang meninggal dibangkitkan, ya. Yang buta melihat, yang timpang bisa berjalan. Semua itu karena anugerah, karena kasih karunia daripada Tuhan Yesus.
Sebab itu saudara-saudara, saya tidak tahu sekali lagi apa yang saudara sedang alami saat ini di dalam kehidupan saudara. Tetapi percayalah bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Dan ketika saudara berseru kepada Tuhan, Dia akan mendengarkan. Bahkan Dia akan segera mengulurkan tangannya untuk menolong saudara. Konteks segera itu sesuai dengan apa yang saudara butuhkan. Pasti kalau Petrus mulai tenggelam, dia tidak mati tenggelam. Karena tangan Tuhan menolong. Sekarang ini mungkin saudara susah, bahkan mungkin sudah sangat susah. Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan saudara mati dalam kesusahan saudara. Karena Dia Allah yang mengasihi kita. Dia Bapa yang kekal. Dia ingin memberikan rancangannya itu kepada kita, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi ini kami telah beribadah kepadamu. Kami yakin tangan Tuhan tetap memegang kami. Bahkan ketika kami dalam kesulitan, Engkau segera menolong kami. Kami tahu Tuhan, kami ingin secepat-cepatnya, tetapi Engkau punya waktu yang terbaik. Tetapi yang pasti kami tahu bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan akan menolong setiap kami. Bagi kami yang sudah usia lanjut, mungkin juga bukan hanya takut untuk diri sendiri, tetapi juga takut anak-anak kami, takut mantu kami, atau takut cucu-cucu kami terkena virus. Tetapi pada saat ini Tuhan, kami sebagai orang-orang yang beriman kepadamu, sekalipun kami sudah usia lanjut, tetapi kami punya iman kepadamu. Kami tahu Allah kami Allah yang kekal, Allah yang mampu melakukan segala perkara. Mungkin kami juga yang masih muda, kami juga ada kegentaran. Sebab itu tolonglah kami ya Tuhan. Mungkin kami takut berhenti dari pekerjaan, takut kena virus waktu bekerja. Kiranya Tuhan akan menolong. Biarlah kami menyerahkan segala ketakutan dan kegentaran kami. Kami tahu Tuhan akan menolong setiap kami. Apapun yang terjadi, kami tetap punya satu patokan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami menyerahkan waktu-waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu sepanjang minggu ini. Biarlah berkat Tuhan yang luar biasa tercurah atas kami. Mencukupkan kebutuhan rumah tangga kami, mencukupkan iman kami, sehingga kami boleh menikmati kehidupan ini dengan tenang, dengan penuh sukacita dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, turunlah kiranya damai sejahtera dari Bapa kita di dalam nama Yesus Kristus. Perlindungannya, kekuatannya, itu tercurah atas kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita semua. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.